جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما ya rabbal alamin. Kita insyaallah akan lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam. Masih pembahasan hadis ke-17 di terjemahannya halaman 148, yaitu kewajiban berbuat ihsan dalam semua amal. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah taala memerintahkan untuk al-'adl dan al-ihsan, berlaku adil dan berbuat kebaikan. Didahulukan al-'adl di sini di antara hikmahnya wallahu alam, karena orang yang berusaha adil maka dia akan berbuat baik. Namun jika dari awal tidak ada niatan untuk berbuat adil, maka dia tidak akan bisa berbuat baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan, wa hadzal amru bil ihsan taratan yakunu lil wujub wa taratan yakunu lin nadba. Perintah untuk berbuat baik ini kadang bermakna wajib, kadang bermakna sunnah, tidak wajib. Dan semuanya ihsan, semuanya kebaikan. Adapun yang berbuat yang untuk kewajiban, kal ihsani ilal walidaini wal arham bimiqdari ma yahsulu bihi al birru was silah. Adapun berbuat baik yang bermakna wajib atau hukumnya wajib, maka di antara contohnya al-ihsan ilal walidaini wal arham. Berbuat baik kepada kedua orang tua kandung dan al-arham dan rahim. Sebagian lafal silaturahim, rahim. Al-walidain itu kedua orang tua kandung. Adapun al-arham maka ini orang yang memiliki hubungan kekeluargaan rahim secara syar'i. Ya, jadi al-walidain ini jelas orang tua kandung, baik ibu kandung atau bapak kandung, bukan yang tiri.
maka kewajiban, maka berbuat ihsan terhadap mereka itu wajib. Tapi bagaimana dengan al-arham? Maka ini ada pembahasan tersendiri setelah ini insyaallah. Namun dikatakan oleh Ibn Rajab di sini bimiqdari ma yahsulu bihil birru wassilah. Berbuat baik kepada kedua orang tua kandung dan kepada orang yang memiliki hubungan rahim itu dengan kadar, bimiqdar, dengan kadar, dengan hal-hal yang dapat mewujudkan albir, kebaikan, dan juga as-silah, hubungan baik. Kita akan membahas dari kalimat ini. Kalau al-walidain sudah kita bahas insyaallah. Kemudian al-arham. Siapakah mereka? Orang-orang yang memiliki hubungan rahim itu siapa? Nanti kita bahas. Kemudian kita akan bahas lebih dalam tentang kalimat Ibn Rajab bimiqdari ma yahsuluhul birru wassillah, yaitu dengan sekadar kewajiban ini dengan kadarnya, yaitu kadar yang terwujud dengannya hal-hal kebaikan dan silat, yaitu hubungan baik. Itu nanti kita bahas insyaallah. Tapi kita mulai dari al-arham. Jamaah dari rahim, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Dalam keluarga, mungkin di bahasa Inggris kita ada istilah family tree, yaitu pohon keluarga. Namun istilah ini bukan istilah syar'i, sementara al-arham istilah syar'i. Maka tidak semua yang disebut keluarga termasuk arham atau dzil arham, tidak semuanya. Karena bisa dikatakan al-arham sepupu bukan termasuk keluarga dari segi arham. Dari segi keluarga family tree ya bisa masuk, tapi dia bukan rahim, bahkan bukan mahram. Tapi siapakah arham itu? Arham terbagi menjadi 4. Dalam keluarga arham terbagi menjadi 4. Yang pertama dari segi usul, yang kedua dari segi furu', yang ketiga dari segi ikhwah, dan yang keempat dari segi hasyiyah. Usul yaitu akar, sumber. Furu' yaitu cabang. Kemudian ikhwah yaitu brotherhood, persaudaraan, saudara. Hasyiyah yaitu samping-sampingan, dia masuk ke dalamnya paman, bibi, dan semisalnya. Tapi kita mulai dari usul. Usul yaitu sumber atau akar, yaitu termasuk rahim, termasuk keluarga dekat, kerabat, ayah kandung, ibu kandung, kakek kandung, nenek kandung, baik dari ayah maupun ibu. Ya, baik dari ayah ataupun ibu. Dan sampai atasnya buyut. Tapi bukan yang tiri. Bukan yang tiri. Jadi ayah tiri tidak termasuk dalam kategori ini. Walaupun tetap kita wajib berbuat baik sebagaimana umum manusia atau orang terdekat. Namun nilai dari bapak tiri atau ibu tiri, maka secara syar'i ada perbedaan. Karena nas dalam Al-Quran atau Sunnah al-walidain, yaitu yang melahirkan. Kemudian kakek atau nenek, yang merupakan ayah atau ibu dari ayah kita atau ayah dari ibu kita secara kandung, maka ini masuk dalam al-arham dari segi usul. Itu dari segi usul, dari segi sumber. Kemudian buyut. Yang kedua dari yang termasuk arham adalah al-furu', yaitu cabang. Cabang dari diri kita, yaitu anak-anak kita, keturunan kita, offspring, dzurriyyat kita. Termasuk dzurriyyat di sini apa saja? Yaitu anak kandung, baik laki-laki atau perempuan. Anak kandung baik laki-laki atau perempuan. Bahkan sekalipun anak zina, misal
namun dari hasil kita maka ini termasuk anak kandung. Ya. Namun ada hukum tersendiri untuk ini. Agak kompleks hukumnya. Nauzubillah min dzalik. Ini jangan sampai terjadi. Taib. Kemudian cucu dari anak kandung. Maka ini termasuk arham. Atau cicit dari keturunan kandung kita. Ini termasuk arham. Adapun tiri, maka ini bukan termasuk arham dari segi kekeluarga, dari segi biologis. Namun dari segi berbuat baik secara umum, maka ada yang kadang wajib, ada yang kadang sunnah. Ada yang kadang wajib, ada yang kadang sunnah. Tapi itu kasus lain. Kalau tiri itu kasus lain karena lebih kompleks nanti urusannya. Tapi jadi furu' keturunan kandung dari kita, originnya dari kita, maka ini termasuk arham. Baik stratanya atau tingkatannya anak langsung maupun cucu dari anak langsung atau cicit dari anaknya anak langsung. Kemudian yang ketiga dari segi arham, ketiga yang termasuk arham adalah al-ikhwah, saudara atau saudari kita. Maka ini termasuk rahim. Dan ikhwah terbagi dalam syariat, ikhwah terbagi menjadi 3 di sini. Yaitu ikhwah ini laki atau perempuan ya. Yaitu dari segi yang pertama syaqaiq, yaitu saudara kandung seayah sebapak, seayah seibu. Maka ini dalam syariat namanya syaqaiq. Kalau laki-laki akh syaqiq, kalau perempuan ukht syaqiqah. Maka ini ayah sama, ibu sama. Dan ini akh syaqiq atau ukht syaqiq memiliki kekuatan yang lebih. Karena kesamaan origin dari ayah dan ibu yang sama. Kemudian yang kedua, akh li'ab. Akh li'ab, yaitu saudara atau saudari atau ukht li'ab. Saudara atau saudari sebapak namun beda ibu. Ini derajat kedua. Yang paling kuat derajat pertama tadi yaitu sebapak seibu. Adapun yang derajat kedua di bawahnya yaitu saudara atau saudari sebapak namun tidak seibu. Sebapak namun tidak seibu. Maka ini derajatnya lebih kuat. Derajatnya lebih kuat. Dan yang ketiga akh atau ukht lium, saudara atau saudari seibu tidak sebapak. Dan ini termasuk arham juga, iya termasuk arham. Termasuk arham juga rahim. Namun beda kandung. Beda ibu. Afwan salah. Beda apa tadi? Beda bapak, afwan. Yang ketiga beda bapak. Namun satu kandung dari ibu. Ibunya sama, bapaknya beda. Ibunya sama, bapaknya beda. Taib. Jadi dari 3 ikhwah ini yang paling kuat jelas akh syaqiq atau syaqiqah. Sebapak seibu. Kemudian derajat kedua akh li'ab atau ukht li'ab. Saudara atau saudari sebapak tanpa ibu yang sama. Ibunya beda, tapi bapaknya sama. Ya, baik karena pertirian, baik karena telah meninggal ibunya atau karena poligami. Ya, tapi yang ketiga yaitu yang paling yang kekuatannya tidak sebesar nomor 1 dan nomor 2 yaitu akh atau ukht lium, saudara atau saudari seibu saja. Taib. Perlu dipahami baik-baik dalam masyarakat kita, kadang ada mindset bahwasanya saudara sebapak atau saudara seibu saja itu tidak wajib silaturahim. Dan ini mindset yang salah. Yang namanya wajib silaturahim hanya
saudara sebapak seibu. Adapun kalau cuma sebapak doang atau cuma seibu doang, maka tidak wajib silaturahim, dan ini salah. Yang sahih adalah ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya menyebutkan ini ya, saudara atau ukht, saudari dari sumber yang sama, walaupun tidak komplit bapak dan ibunya, melainkan salah satunya, maka ini tetap wajib untuk ditegakkan al-ihsan dengan albir dan silah, dengan berbuat baik dan juga silaturahim. Ya, tetap ini saudaranya, memang bukan kandung yang sama, tetapi dia tetap saudaranya, bloodline-nya sama dari ayah atau ibunya. Begitu. Ya. Adapun saudara yang disebut saudara beda ayah, beda ibu, maka ini tidak termasuk. Walaupun masuk dalam kartu keluarga yang sama atau family yang sama, tetapi ketika ayah dan ibunya berbeda, maka ini tidak disebut saudara dari segi al-arham, dan bahkan bukan mahram. Bahkan bukan mahram. Begitu aja, Pak. Itu rahim yang ketiga dari segi ukhuwah, persaudaraan. Ya. Kemudian yang keempat dari segi hasyiyah, yaitu pinggiran ini, ya, hasyiyah itu pinggiran. Seperti apa? Yaitu seperti saudara atau saudarinya bapak atau ibu, maka ini hasyiyah. Masuk ke dalamnya saudara atau saudari kakek dari bapak atau ibu, maka ini masuk hasyiyah. Masuk juga ke dalamnya, bahkan masuk ke dalamnya anak dari saudara atau saudari kita, yaitu ponakan, maka ini sampingan. Jadi masuk dalamnya yaitu saudara saudari dari bapak atau ibu, paman atau bibi. Jadi paman atau bibi kita dari bapak atau ibu, maka ini hasyiyah, termasuk rahim, mahram. Saudara atau saudari dari kakek dari bapak atau ibu kita, maka ini juga termasuk mahram. Namun mereka kekuatannya hasyiyah, pinggiran mereka. Ya. Kemudian juga ponakan dari saudara kandung kita atau saudari kandung kita, maka ini termasuk mahram dan arham juga. Ya, termasuk mahram dan rahim, ya, gitu. Maka lengkaplah itu arham. Dari 4 sisi usul, bapak, ibu, kakek, nenek, kandung semua. Furu', anak dan cucu kandung semua. Maka ini arham. Furu' yang kedua. Yang ketiga yaitu ukhuwah, baik saudara sekandung bapak ibu atau saudara sebapak saja atau saudara seibu saja. Maka ini termasuk arham dan mahram. Kemudian hasyiyah yaitu paman atau bibi dari bapak atau ibu kandung, paman atau bibi dari kakek atau nenek kandung, dan termasuk juga ponakan. Termasuk juga ponakan dari saudara atau saudari kita. Ya, seperti itu. Taib, telah selesai pembahasan tentang arham, rahim. Kemudian kata Ibnu Rajab, bimiqdari ma yahsulu bihi albirru wasilah. Kita berbuat ihsan wajibnya terhadap orang tua dan juga rahim, arham, itu dengan kadar apa yang terwujud dengan ikhtiar kita itu kebaikan dan juga sambungan atau hubungan baik kepada mereka. Nah, di sini namanya albir dan silatur rahim tidak dibatasi dengan kriteria atau nominal tertentu, karena kondisi keluarga, kondisi manusia, kondisi karakter keluarga, kondisi kemampuan manusia itu berbeda-beda. Bahkan sifat manusia pada suatu zaman itu bisa berbeda dengan zaman lainnya. Maka ini diberikan beberapa majal, yaitu
beberapa field, beberapa poin kesempatan. Ana kasih contoh. Ketika antum tinggal di Lenteng Agung, ibu antum tinggal di Kalibata, dekat. Antum bisa bolak-balik ke rumah orang tua. Baik. Beda dengan banyak pekerja yang kerja di Lenteng Agung, rumah di Depok, dan ibunya di kampung Surabaya. Maka kondisi yang berbeda ini, jarak yang berbeda ini, tentu memberikan perbedaan juga pada bagaimana silaturahimnya, gitu loh. Nggak sama. Lah, apalagi kalau misalnya antum tinggal di Lenteng Agung, ibu bapak antum 3 rumah samping. Itu nggak bisa disamakan dengan yang antum tinggal di sini dan kemudian ibu bapak antum di Cirebon. Ya beda lah. Kemudian juga antara fulan yang dia punya kontrakan sehingga penghasilannya dari kontrakan itu dan tidak perlu kerja, dengan fulan yang pekerjaannya harian, itu juga berpengaruh terhadap bagaimana cara silaturahim terhadap keluarga dan orang tua. Ya. Begitu juga dengan pekerja yang dinasnya itu keluar kota bahkan keluar negeri, itu cara silaturahimnya juga punya beda. Juga antara remaja yang sekolah dan tiap hari bolak-balik pulang rumah atau pergi ke sekolah dengan yang sekolah di pesantren, maka cara silaturahimnya juga berbeda, frekuensinya juga berbeda. Bahkan pesantren pun kadang membatasi silaturahim itu. Perbedaan-perbedaan ini kan ada tinjauan tersendiri. Alhamdulillah syariat itu tidak mempakemkan silaturahim itu harus dengan frekuensi begini dan harus cara begini, semua orang harus sama, enggak. Berbeda. Perempuan yang dia masih perawan belum menikah dengan perempuan yang sudah menikah, cara silaturahimnya terhadap orang tua ya berbeda juga. Ya. Perempuan yang menjanda dan mengurus orang tuanya dan dia dibutuhkan. Ada juga perempuan yang menjanda lagi yang lainnya, orang tua yang tidak membutuhkannya. Sebenarnya perempuan ini punya tugas atau kewajiban karena pekerjaan apa, misalnya membuat baju dan semisalnya, itu juga berbeda cara silaturahim lagi. Ya. Taib. Semua ini tentu dikembalikan kepada ilmu syar'i itu tentu. Tapi hal yang perlu kita perhatikan bahwasanya apalagi di zaman sekarang, silaturahim itu tidak hanya berpatuk pada bertemunya seseorang dengan seseorang. Tidak hanya berpatuk pada itu saja baru disebut silaturahim, tidak. Melainkan ada sekian macam kategori atau perbuatan yang termasuk silaturahim walaupun tidak bertemu. Walaupun tidak bertemu. Dan ini hal yang perlu disadari oleh banyak dari kaum muslimin. Jadi kalau misalnya antum di kampung dan hanya bisa ketemu orang tua, antum di kota di Jakarta dan hanya bisa ketemu orang tua waktu lebaran aja, apakah ini durhaka? Ya enggak juga. Enggak durhaka. Melainkan disesuaikan dengan konteksnya, kemampuannya. Baik, kemudian ketika orang tua antum lebih mampu atau orang tua antum misalnya lebih butuh uang antum dibandingkan antumnya, ini bukan materi, bukan, tapi kemampuan, ketidakmampuan, maksudnya ketidakmampuan untuk bertahan hidup dengan tekanan ekonomi di zaman ini. Misalnya antum kerja di Jakarta,
Kata ibu antum, walaupun kamu nggak balik ke kampung 2 tahun itu, ya kalau bisa balik, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi mohon di rumah ini di kampung nggak bisa ibu cari duit. Maka bertemunya antum ke orang tua dengan antum menafkahi rutin orang tua lebih afdol menafkahi rutin orang tua. Malah justru antum kok ke kampung bikin sulit, bikin susah. Makanya orang tuanya ngomong gitu. Nak, kamu nggak pulang 3 tahun ndak mboten nopo-nopo nak. Sing penting duitnya gitu. Ya. Karena kalau kamu pulang itu bikin susah. Kayaknya nggak ada orang tua ngomong gini, tapi secara kenyataan memang begitu misalnya. Karena kalau anaknya datang, orang tua harus prepare. Sementara orang tua nggak punya apa-apa misalnya. Yang dibutuhkan orang tua adalah santunan dari anak ini. Maka silaturahim terbesarnya anak saat ini adalah apa? Yaitu menafkahi orang tua. Begitu. Atau orang tua sudah kaya dan membebaskan anak begitu, fadl mau kerja fadl. Di luar kota, di luar negeri fadl. Enggak pulang kamu enggak apa-apa, maka di luar negeri lah kemudian pergi ke misalnya Arab Saudi untuk jadi TKI atau gimana. Silaturahimnya hanya telepon. Akhirnya cukup. Karena enggak mungkin dia bolak-balik tiap per semester bolak-balik, mungkin susah baginya. Itulah mengapa silaturahim itu antar individu kadang berbeda dengan individu lainnya sesuai dengan kondisi keluarga, sesuai dengan bagaimana zaman, sesuai dengan kebutuhannya dan seterusnya beda-beda. Kita nggak bisa, kalau kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain atau sebaliknya, nggak bisa. Kalau kita berluang untuk silaturahim ke ibu atau ayah kita di setiap pekan, di setiap hari bahkan, kita nggak bisa semua orang tuh harus kayak kita, nggak bisa. Manusia beda-beda, ya, gitu. Jadi albir wasilah, yaitu berbuat baik dan juga silaturahim itu beragam macam. Membuat grup WhatsApp keluarga dan menyapa keluarga-keluarga itu sudah termasuk silaturahim. Apakah harus kita kunjungi semua dari mereka? Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya dah, khalas. Bisa kita sapa dengan WhatsApp atau telepon. Itu sudah merupakan silaturahim. Bahkan dalam masa ta'aziyah pun antum tidak harus ke kampung ketika dia meninggal, nggak harus. Walaupun bisa, bagus. Kalau misalnya antum hanya bisa kasih santunan, alhamdulillah. Karena antum terikat dengan pekerjaan atau mungkin terikat dengan kuliah dan pelajaran dan semisalnya, maka hanya bisa memberikan santunan. Maka itu sudah termasuk silaturahim dan termasuk ta'aziyah yang baik. Karena asalnya ta'ziyah itu adalah memberikan motivasi kepada keluarga mayit. Agar apa? Agar husnudzon pada Allah, mendoakan mayit dan seterusnya. Dan di antara bentuk motivasi adalah kita menyantuninya. Walaupun kita nggak datang, nggak harus datang. Adapun pihak keluarga yang memaksa semuanya harus datang. Kalau nggak datang durhaka, maka ini nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya seperti ini. Nggak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya dia. Kalau mampunya menafkahi, khalas. Kalau mampunya cuma bisa ngasih motivasi dengan kalimat melalui WhatsApp, semoga Allah Ta'ala rahmati dan seterusnya, maka khalas, itu sudah cukup. Kalau memang mempunyai itu, nggak punya duit, nggak bisa juga balik kampung, ya khalas. Nggak boleh kita katakan, dia nggak balik ke sini, berarti dia durhaka sama bapaknya. Iya, kalau misalnya dia nggak mampu gimana? Ya begitu. Begitu. Nabi SAW ketika ada salah satu cucunya dikabarkan udah sesak, bentar lagi wafat. Maka putrinya Nabi SAW mengutus seorang sahabat untuk sampaikan kepada bapakku Rasulullah SAW bahwasanya cucunya bentar lagi sepertinya mau wafat. Maka disampaikan ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Katakan kepadanya, isbiri, sabarlah dan cari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Cari pahala, sabar. Rasulullah enggak bergegas langsung ke rumah putrinya, enggak. Suruh sabar aja. Dah, itu pesan dari saya.
Disampaikan kemudian, tapi putrinya kemudian tetap ngotot apa? Tolong suruh datang ke sini karena ini udah seperti sakaratul maut. Akhirnya Rasulullah SAW diajak datang lah akhirnya. Poin kita di sini adalah sikap pertama Rasulullah SAW mendengar anaknya itu kayak mau wafat. Cucunya maksudnya, cucunya mau wafat. Rasulullah tidak langsung tergesa-gesa buru-buru langsung. Enggak. Karena mungkin keadaannya Rasulullah ketika itu harus tetap stay di tempat. Mungkin ada kebutuhan kita nggak tahu. Ya. Yang ini maksud dari ini adalah kita tidak bisa mengukur kemampuan seseorang dan kesanggupannya dengan ukuran pribadi kita. Kalau kita mampu, alhamdulillah. Kalau orang belum mampu, maka jangan kita vonis seperti seukuran diri kita. Begitu. Kecuali untuk hal-hal yang semua orang itu wajib tanpa kecuali. Ya, misalnya wajib zikir. Ya itu semua orang mampu zikir. Ya gitu dan seterusnya. Taib. Wa taratan yakunu linnadb. Kadang-kadang berbuat baik itu berupa perintah bermakna sunnah. Seperti apa? Seperti shadaqatit tatawwu', sedekah sunnah dan sebagainya. Wa hadzal haditsu yadullu ala wujubil ihsani fi kulli syai'in min al-a'mal. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala amal perbuatan. Lakin ihsanu kulli syai'in bihasabih. Tetapi berbuat baik terhadap segala sesuatu itu sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Kalau diwajibkan segitu saja, maka cukup segitu saja wajibnya. Kalau disunahkan segitu saja, maka cukup. Adapun kalau misalnya dia melampaui batas, ya, melampaui batas dengan berbuat baiknya, maka kadangkala itu justru menimbulkan madarat. Baik, kemudian di sini katakan fal ihsanu fil ityani bil wajibati adh-dhahirati wal batinah. Maka ihsan berbuat baik dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang tampak maupun yang batin, zahir maupun batin, itu seperti apa? Al ityanu biha ala wajhi kamali wajibatiha. Yaitu melaksanakannya dalam bentuk wajibnya yang paling sempurna. Melaksanakannya dalam bentuk wajibnya yang paling sempurna, fahadzal qadru minal ihsani fiha wajib. Maka kadar ihsan ini padanya adalah wajib. Sedangkan wa ammal ihsanu fiha bi ikmali mustahabbatiha falaysa biwajib. Adapun kadar ihsan padanya melakukan ihsan padanya dengan menyempurnakan hal-hal yang sunnah, maka ini bukan wajib. Anda kasih contoh. Misal orang tua antum membutuhkan perabotan rumah dan kalau dikalkulasikan totalnya paling cuma 250.000. Taib. Maka orang tua enggak punya duit. Maka wajib bagi antum yang memiliki uangnya, antum sedekah wajib di sini menafkahi orang tua 250.000. Karena ini kebutuhan darurat misalnya 250.000. Taib, tapi antum tambahin 3,5, maka nilai 2,5 ini nilai wajib dan 100.000 maka ini nilai sunnah. Nilai sunnah begitu. Jadi melakukan perbuatan baik dalam menjalankan kewajiban itu sekadarnya. Kalau kadarnya 2,5 maka udah segitu, itu udah wajib. Antum tidak lebih dari itu, hanya 2,5 saja antum kasih, maka ini sudah gugur kewajibannya, alhamdulillah. Tapi kalau antum mau melanjutkan atau menambah dengan mustahabbat, yaitu hal yang lebih ekstra, maka ini mustahabbat, yaitu dianjurkan dan alhamdulillah itu kebaikan. Ya. Atau bagi antum 2,5 itu terlalu kecil, antum kasih 1 juta, masya Allah, ini lebih afdal lagi selama habisnya 1 juta ini untuk sedekah ke orang tua tidak mengkhianati atau tidak menyelewengkan kewajiban yang lebih wajib atau kewajiban lain. Kan 2,5 wajib. Kalau 1 juta berarti 7,5 itu kan sunnahnya. Sementara misal istri antum yang juga wajib antum nafkahi, bahkan lebih awal antum nafkahi, belum antum nafkahi dan antum tidak punya uang lagi, maka ini menjadi haram. Maka sedekah sunnah ini menjadi haram. 7,5 ini alokasikan untuk istri sebagiannya, karena itu wajib. Untuk anak wajib, maka wajib buat orang tua 2,5.
Istri, anak, ada juga kewajiban. Maka jangan habiskan uang anak atau uang buat istri demi menafkahi orang tua. Ya, dan ini penting sekali karena sebagian dari laki-laki manajemen keuangannya tidak mengetahui fiqhul aulawiyat, yaitu fikih prioritas. Ada fikih namanya fiqhul aulawiyat, yaitu fikih prioritas. Mana yang lebih priority? Prioritas itu diukur dari mana? Dari mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka al-wajib muqaddam ala sunnah. Yang wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Taib. Kemudian ada yang namanya wajibat. Beberapa hal yang wajib. Ya, beberapa hal yang wajib. Maka ketika bertabrakan antara hal-hal yang wajib, maka kita lihat mana yang lebih wajib, mana yang tidak sewajib itu. Itu dipertimbangkan kembali. Kemudian kadang-kadang pula fiqhul aulawiyat, yaitu fikih prioritas, itu ditinjau dari segi maslahat dan madarat. Maslahat dan madarat. Kalau misalnya ada maslahat dan ada madarat dengan kondisi yang sama, maka madarat atau menghindari madarat lebih didahulukan dibandingkan menggapai maslahat. Ya. Dikatakan dalam kaidah daf'ul madarrati muqaddamun ala jalbil manafi'. Mencegah kemudaratan lebih didahulukan daripada menggapai maslahat, manfaat, ya. Taib, kalau misalnya dalam fikih aulawiyat lagi, fikih prioritas lagi. Ada dua madarat yang bersatu. Ada dua madarat dalam satu konteks. Dan enggak bisa kita hilangkan keduanya. Maka fikih prioritasnya adalah hilangkan atau irtikab akhafil dararain, yaitu tempuhlah madarat yang paling ringan. Itu fikih prioritas seperti itu. Jadi tinjauannya banyak. Anak kasih contoh sini. Istri sakit, ibu juga sakit. Taib, istri sakit, ibu juga sakit. Taib. Nah, dua-duanya kita harus nafkahi. Namun penyakit istri lebih mengerikan dibandingkan penyakit ibu. Misalnya, penyakit istri penyakit dalam, penyakit ibu penyakit yang bermadarat bukan, tapi masih lebih ringan dibandingkan penyakit istri. Kalau misalnya kita nggak bisa dua-duanya, uang kita terbatas. Kalau dua-duanya nggak bisa, maka salah satunya nih, maka kita cari yang madaratnya lebih ringan. Yaitu ya udah ibu sabar dulu karena ini istri harus disembuhin, diobatin. Ya, mendadak dan darurat, maka kita memilih yang ini. Karena dengan memilih yaitu merawat istri yang lebih berat sakitnya, itu efek samping dan buruknya itu lebih ringan daripada kita memilih merawat ibu kita. Ya, sama-sama sakit betul. Tapi penyakit istri kita lebih mengerikan dibandingkan penyakit ibu kita, maka carilah yang paling minimal madaratnya. Adapun kalau alasannya bakti sama orang tua itu wajib, betul wajib. Kemudian meninggalkan istri yang penyakitnya lebih berbahaya, maka ini madaratnya bakal lebih besar. Maka carilah konteks atau carilah jalan yang madaratnya itu lebih kecil kalau memang tidak bisa dua-duanya dihilangkan. Semua punya pertimbangan, apalagi kita laki-laki cuma pertimbangan syar'i, dan juga laki-laki kan punya visi yang logis dibandingkan perempuan yang kadang-kadang hanya pakai perasaan. Laki-laki pertimbangannya insyaallah bisa bagus, ya begitu. Jadi semua yaitu kadar itu sesuai dengan kewajibannya, kemudian dengan yang sunnahnya. Kemudian juga kadang kita perlu memperhatikan fiqhul aulawiyat, siapa yang lebih butuh, siapa yang lebih bermaslahat, dan madarat apa yang lebih ringan. Itu semua dipertimbangkan. Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, wal ihsanu fi tarkil muharramat al-intihau anha wa tarku zahiriha wa batiniha. Adapun berbuat baik, berbuat ihsan dalam rangka meninggalkan yang haram, itu adalah dengan cara al-intihau anil muharramat, yaitu tidak melakukannya, yaitu meninggalkan
yang haram. Meninggalkan itu adalah berbuat ihsan. Meninggalkan yang haram itu adalah berbuat ihsan. Wa tarku zahiriha wa batinha, dan meninggalkan baik lahir batin. Tadi dicabut dari akar-akarnya itu termasuk berbuat ihsan. Yang kadang-kadang meninggalkan yang haram itu memiliki efek yang sementara itu buruk gitu. Memiliki efek buruk sementara. Kadang-kadang meninggalkan yang haram, kadang-kadang meninggalkan efek yang buruk, bekas atau luka atau hal yang tidak enak pada awalnya. Tapi betapa adanya dokter mengobati pasiennya dengan suatu treatment yang menurut pasien itu menyakitkan, tapi pada endingnya itu menyembuhkan. Yang kata mereka, obat itu pahit itu wajar. Kan tujuannya nanti insyaallah sembuh gitu. Emang gak enak ya, obat yang ya pahit dan semisalnya gak enak bagi sebagian orang, tapi demi apa? Berbuat ihsan pada dirinya, maka dia menegak obat itu. Jadi pahit dulu demi kebaikan buat dirinya. Maka meninggalkan atau mengobati sesuatu atau diri yang dari hal yang haram, kadang-kadang itu sakit di awalnya. Kadang manusia berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia ini dia pengen berhenti, namun hawa nafsunya itu terlalu besar. Maksudnya keinginannya, hasratnya, hawa nafsunya, syahwatnya, karena mungkin lingkungan atau karena dia punya akses yang banyak untuk maksiat tersebut, atau karena kecerdasannya mengkhianati dirinya, atau hal-hal faktor lain yang manusia beda-beda. Manusia beda-beda dalam maksiatnya, manusia beda-beda faktor, beda-beda treatment dan beda-beda kualitas maksiatnya. Dia menyadari bahwasanya maksiatnya ini menghancurkannya dan mengubah banyak dari sikap dirinya, dan dia menyesal akan maksiat tersebut. Namun sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kadangkala seseorang tercandukan akan suatu maksiat, bahkan sampai saking candunya, bahkan sampai maksiat itu udah hambar buat dia masih akan terus melakukannya. Saking dia sudah tidak mampu lagi secara psikologis untuk meninggalkan maksiat tersebut, karena sudah menjadi tabi'ah, sudah menjadi cetakan buat dia saking seringnya dan saking biasanya, sampai dia sudah tidak enak dengan maksiat itu, tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Udah jadi cetakan. Namun di lubuk hati yang dalam, dia itu betul-betul minta sama Allah. Dia betul-betul minta sama Allah supaya dia bisa terlepas dari maksiat ini. Ini kadang terjadi pada sebagian orang, jika bukan terjadi pada kita jemaah. Ini bagi yang mungkin ada ngerasa kayak gitu, ini rasakan apa, sadari nasihat ini. Jadi untuk siapapun dari kita yang punya kemaksiatan yang sulit untuk dicopot, mungkin karena dari muda atau dari kecil dan seterusnya, wallahu alam, yang kita tahu ini salah, enggak bisa, kita susah, itu udah saya belum kayak ini, susah, saya sadar ini jelek, saya sadar ini buruk, tapi nggak bisa, saya berusaha, nggak bisa, tubuh ini melawan, dan seperti ada sesuatu yang secara maknawi sangat adiktif, yang tubuh ini bergerak sendiri dan saya menangis, batin menangis misalnya gitu. Saya sulit untuk melepaskannya misalnya gitu. Namun di hati yang paling dalam tetap minta sama Allah terus. Minta sama Allah terus, minta sama Allah. Ya. Ingat ya, kita sekumuh-kumuhnya kita, sejelek-jelek yang kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, kalau kita masih punya iman, tak ada tauhid, dan masih minta sama Allah dilepaskan ini, maka harus jujur. Apa benar kita memang betul-betul pengen lepas? Kita udah berusaha, qadarullah, sebenarnya nggak boleh kita berasal dengan takdir untuk maksiat. Tetapi kadangkala konteks kemanusiaan itu berbeda-beda. Ada manusia memang dia pernah berusaha, namun ternyata nggak bisa. Mungkin karena lingkungan, mungkin karena didikan awal, mungkin karena background dari sekolah dan seterusnya yang subhanallah.
namun dia berusaha jujur, ya Allah, dia berusaha minta sama Allah betul-betul, ya Allah, ubahlah saya, ya Allah, astagfirullah, minta ampun sama Allah, selalu nyesel. Ketika dia melakukan maksiat tersebut, hatinya menangis sebenarnya. Namun apa daya? Ya. Maka apa yang terjadi kemudian nanti insyaallah kita lanjutkan setelah azan insyaallah taala. Taib, untuk orang yang tadi ya, maksudnya dia memiliki kasus khusus dengan kemaksiatannya dan dia menyadari akan kesalahannya tersebut dan dia sudah berusaha, namun sayangnya memang mungkin setiap dia berusaha dia gagal dan dia minta sama Allah Azza wa Jalla agar dihentikan dari kemaksiatan tersebut. Kalau memang dia jujur, maka pada waktunya Allah Ta'ala akan menghentikannya. Menghentikannya mungkin dengan hukuman, mungkin dengan kejadian atau peristiwa yang memang membuat dia tidak mampu lagi untuk melakukan maksiat itu. Ya, maka kalau memang dia jujur, maka Allah akan berbuat ihsan padanya. Namun pada asalnya kejujuran seseorang untuk lepas dari maksiat akan memudahkan dia untuk lepas dari maksiat. Hanya saja kita katakan ada kalanya beberapa kasus seseorang yang memang sudah lekat maksiat itu padanya, ya, maka pada waktunya pasti Allah Ta'ala akan, kalau ini dijujur, pasti akan Allah jawab kejujuran itu. Sebagaimana misal di hadis Nabi SAW, ada seorang penjahat yang dia membunuh 99 orang, dan itu bukan sesuatu yang ringan, Pak. Membunuh 99 orang ini udah bukan bad habit lagi. Ini udah kayak jadi syaitan betul-betul. Ya. Karena membunuh satu orang saja, untuk satu orang muslim dibunuh misalnya, itu lebih buruk daripada goncangnya bumi ini gitu loh. Ini 99 orang. Namun dia pengen taubat, lihat. Artinya dia tuh, ya, kita yakin orang kalau bisa membunuh satu aja berasa bersalah, ikhwan. 2, 3, 4, 5, sampai 10, 20 dan seterusnya. Mana mungkin kalau dia masih punya kalbu, masih punya hati, dia nggak bakal rutin membunuh gitu loh. Tapi ternyata emang seperti itu manusia. Ada kasus-kasus yang beda, ikhwan. Dan Nabi SAW nggak mungkin memberikan kasus ekstrim seperti ini, kecuali ya itu pasti terjadi, bukan sesuatu khayalan saja. Lihat bagaimana Adolf Hitler, lihat bagaimana Bashar Assad. Dan banyak dari orang-orang yang semoga Allah Ta'ala hancurkan dan sedikitkan orang seperti mereka. Tapi jika emang hamba ini jujur, dia sudah addicted to kill, dia sudah tercandukan untuk membunuh, tapi hatinya itu betul-betul mulai hidup. Ada bagian hati yang gelap itu yang mulai terang setitik, mungkin dia berasa bersalah, mungkin dia pengen taubat, atau dia telah terkena musibah-musibah yang membuat dia sadar, maka dia minta taubat. Walaupun kemudian orang-orang mengalihkan dia kepada seorang abid, yaitu ahli ibadah yang bodoh, yang katanya, oh orang kayak kamu nggak bakal terima taubatnya. Jadi makin kesel lah, ya kan? Dibunuh lagi, itu lihat. Dia pengen taubat, tapi kepancing sedikit, dia bunuh lagi. Itu lihat. Sebagian manusia memiliki kelemahan terhadap suatu maksiat yang dia mau taubat, kepancing sedikit, gitu lagi. Dia mau taubat, kepancing sedikit, ngelakuin lagi. Itu lihat. Dan membunuh itu bukan hal yang ringan. Kepancing sedikit, dia bunuh itu ahli ibadah. Subhanallah. Yang dibunuh ahli ibadah, Pak. Karena apa? Dia tidak puas dengan fatwanya. Subhanallah nih orang. Namun ada sisi kejujuran hatinya, pengen taubat betul, maka dia minta, tunjukkan saya orang berilmu yang benar, jangan orang ahli ibadah yang bahlul. Maka kemudian dia arahkan kepada ahli ibu yang benar. Maka kata ahli ibu, antum bisa taubat, namun dengan syarat. Apa syaratnya? Yaitu syaratnya pergi, setelah taubat minta ampun sama Allah, pergi dari daerah biasa kamu membunuh, pergi ke daerah yang di sana ada orang saleh, agar kamu berubah. Syuf, lihat. Akhirnya Allah bukakan jalan dia untuk taubat, lihat.
Dan Allah berikan jalan solusi pergi dari dan hijrah dari negeri asal menuju negeri yang membuat dia yang berubah. Allah kasih kesempatan tuh, lihat. Orang kalau jujur akan Allah kasih pada waktunya. Makanya kita nggak boleh ngelihat seseorang yang belum wafat masih hidup, dia berbuat jahat apapun, terus kita vonis masuk neraka, orang nggak boleh. Dia kita nggak tahu akhirnya gimana. Walaupun dia sepenjahat apapun, hatta dia orang musyrik sekalipun, kafir sekalipun, kita nggak tahu akhiran hidupnya gimana. Bisa aja dia masuk Islam. Sekarang ada nggak orang yang lebih buruk daripada Bashar Assad, mantan presiden Suriah? Dan seterusnya dari orang-orang yang anti-Islam atau menghancurkan kaum muslimin, banyak. Tapi kita nggak bisa mengatakan dia akan menjadi penghuni neraka. Kita nggak bisa, karena kita nggak tahu, mungkin dia taubat atau dia menghadapi apa nanti Allah kasih. Allah alam. Walaupun kita mendoakan semoga Allah sedikitkan orang seperti ini, semoga Allah balas orang-orang seperti ini, kita doakan gitu nggak apa-apa. Kaum muslimin terzalimi. Tetapi di sini kemudian si yang membunuh 100 orang itu, dia akhirnya kemudian berusaha hijrah, ikhtiar dia. Namun di tengah perjalanannya Allah Ta'ala takdirkan wafat. Lihat. Walaupun kemudian ada malaikat rahmat dan malaikat azab yang berdebat tentang bagaimana ini menjadikan dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka setelah diukur, dan Allah Ta'ala Maha tahu, diukur ternyata lebih panjang perjalanannya atau jarak mendekat dengan negeri hijrah lebih dekat dibandingkan negeri asal. Maka Allah dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya menentukan ini berarti termasuk husnul khatimah. Ya. Yang mungkin saja kita nggak tahu. Orang-orang kampung sudah menganggap dia itu mujrim, dia itu penjahat, dia itu nggak ada baik-baiknya. Tapi lihat ketika orang jujur, dia berusaha dekat sama Allah, sejahat apapun dia, kalau Allah menerima taubatnya, kalau Allah menerima kejujurannya, Allah kasih jalan, sekalipun semua orang menganggap dia buruk. Dengan pelajaran ini ya ikhwan, kita belajar bahwasanya berbuat ihsan walaupun secara batin, cari ridha Allah saja. Karena manusia itu enggak bakal kita puas mencari ridha mereka. Ya. Karena manusia berubah-ubah, atau manusia enggak tahu tapi Allah tahu. Maka kalau kita jujur, Allah Maha tahu dengan kondisi kejujuran kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Baik, jadi begitu bagi yang mungkin masih memiliki maksiat yang dia sulit untuk keluar darinya, dia udah berusaha namun sulit, dan subhanallah dia selalu minta sama Allah, maka pada waktunya Allah Ta'ala akan kasih jalan, mungkin berupa musibah atau hukuman yang membuat dia berhenti betul-betul, atau pelajaran yang membuat dia berhenti betul-betul. Dan Allah Ta'ala Maha tahu seberapa kadar kejujuran orang. Maka jangan putus asa jika memang jujur, dan jangan berdusta pada Allah. Jujurlah pada Allah. Allah Ta'ala alimun bidzatis sudur, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang di hati manusia. Maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak mengetahui padahal dia menciptakan, dan dia Maha lembut pengetahuannya dan juga Maha teliti ilmunya. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.